Alasan mengapa Goldie Roger tertawa di Pulau Laugh Tale masih jadi sebuah misteri. Namun apakah hal itu dikarenakan Roger membaca tentang buah iblis? Setelah perjalanan panjang, Roger akhirnya berhasil untuk bisa pergi ke pulau terakhir di Grand Line. Itulah yang kemudian menjadi dasar mengapa Roger bisa jadi Raja Bajak Laut. Hal ini bisa kita lihat dalam kilas balik Kozuki Oden di Arc Wano Country. Dalam kilas balik tersebut diperlihatkan setelah Goldie Roger berhasil pergi ke pulau terakhir, dia menemukan One Piece. Yang menarik adalah dia menertawakan apa yang dia temukan. Namun, apa yang sebenarnya Roger tertawakan tersebut? Apa yang kemudian dia tertawakan? Misteri tawa Goldie Roger. Bagaimana Roger tertawa di pulau terakhir tersebut kemudian menjadi awal mula nama dari Laugh Tale. Yang menarik adalah sampai saat ini, masih menjadi sebuah misteri besar mengapa Roger tertawa saat dia membaca sebuah poneglyph yang ada di pulau tersebut. Dan apa yang Roger tertawakan pun masih menjadi pertanyaan. Banyak spekulasi dan juga teori yang mencoba menjelaskan mengenai hal tersebut. Misalnya, terdapat teori yang menyebutkan bahwa Roger tertawa setelah melihat apa yang terjadi pada masa yang hilang atau abad yang hilang di mana Roger menganggap semua itu lucu. Ada juga yang berspekulasi bahwa semua kegagalan yang terjadi, akibat Roger yang tiba terlalu cepat, menjadi penyebab dia tertawa. Apa yang kemudian jadi reaksi Roger tersebut memang sangat menarik. Banyak fans yang jelas berspekulasi jika Roger mungkin akan terkejut, marah, atau berusaha untuk menghancurkan world government setelah membaca poneglyph terakhir itu. Namun faktanya, dia justru tertawa dan kita masih belum tahu apa yang kemudian membuatnya tertawa. Terkait dengan hal ini, ada juga teori lainnya yang menyebutkan jika tawa Roger tersebut kemungkinan diakibatkan oleh buah iblis. Apa maksudnya? Buah iblis adalah penyebabnya. Dalam teorinya dijelaskan jika kemungkinan penjelasan tentang buah iblis menjadi alasan mengapa kemudian Roger tertawa saat membaca poneglyph dan ingin berada di masa yang sama dengan Joy Boy. Seperti yang kita ketahui, setelah menjadi misteri selama 25 tahun akhirnya teka-teki tentang buah iblis sedikit banyaknya mulai terungkap di Arc Pulau Egghead. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Vegapunk. Dalam chapter 1069 kemarin, Vegapunk sempat melontarkan teorinya mengenai asal-usul buah iblis. Menurutnya, buah iblis kemungkinan adalah hasil evolusi dari hasrat terbesar manusia untuk memiliki kekuatan dan kemampuan dahsyat. Dan semua kemampuan atau kekuatan dari buah iblis yang muncul dalam cerita sampai sekarang, merupakan gambaran dari keinginan tersebut. Ketika manusia menginginkan untuk memiliki kekuatan atau kemampuan, mereka pun berusaha untuk mewujudkannya. Bagaimana caranya? Dengan menghadirkan atau menciptakan buah iblis. Dan buah iblis juga kemungkinan merupakan produk dari masa lalu, tepatnya pada 800 tahun yang lalu. Hal ini juga berdasarkan penjelasan dari Vegapunk dan petunjuk dalam ceritanya. Dalam chapter 1044, Gorosei sempat mengungkapkan nama asli Gomu Gomu yaitu Hito Hito no Mi model Nika. Mereka juga menjelaskan jika buah iblis itu sudah jadi incaran sejak 800 tahun yang lalu. Artinya, buah iblis sudah eksis sejak 800 tahun yang lalu atau lebih. Juga, Saka sempat menjelaskan jika semua teknologi di Pulau Egghead berasal dari masa lalu. Berdasarkan penjelasan di atas, mungkin isi dari poneglyph yang Roger baca saat itu di Laugh Tale berisi tentang impian, hasrat, atau keinginan manusia yang kemudian dikonversikan menjadi kekuatan buah iblis. Karena dianggap sangat luar biasa yang berada di luar nalar, mungkin Roger dan yang lain menganggapnya sesuatu yang gila. Karena itulah, pada akhirnya semuanya tertawa dan berharap bisa hidup di era yang sama dengan Roger. Buah iblis adalah One Piece itu sendiri. Berkaitan dengan buah iblis yang tertulis di poneglyph yang ada di Laugh Tale, terdapat spekulasi gila lainnya yang mana mungkin harta karun One Piece sendiri sebenarnya adalah buah iblis atau sesuatu yang membuat buah iblis. Sudah sejak lama pertanyaan tentang harta karun One Piece muncul di kalangan fans. Bahkan, pertanyaan ini sudah ada sejak serinya dimulai. Banyak yang kemudian coba untuk menerka-nerka apa sebenarnya One Piece, seperti apa bentuk dari harta karun One Piece. Spekulasi yang cukup sering muncul menyebutkan jika One Piece adalah sebuah tumpukan emas yang luar biasa banyak. Teori lainnya tentang One Piece adalah sesuai dengan terjemahannya yaitu sebuah potongan. Lalu, potongan apa yang dimaksud?
potongan tersebut adalah poneglyph yang berisi tentang sejarah dunia. Namun, mungkin One Piece tersebut adalah buah iblis atau benda yang menciptakan buah iblis. Seperti disebutkan oleh Vegapunk, buah iblis adalah perwujudan dari hasrat terbesar manusia. Buah iblis tidak bisa dimiliki oleh semua orang, meskipun bisa dimakan siapa saja. Karena itulah, mungkin One Piece adalah buah iblis karena menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tetapi, tentunya buah iblis yang jadi harta One Piece ini tidaklah sembarangan. Mungkin, kekuatannya jauh lebih dahsyat dari yang lain, misalnya membuat seseorang menjadi sosok dewa yang sesungguhnya, atau mungkin menjadi sosok yang menciptakan buah iblis. Melihat koneksi buah iblis dengan keseluruhan alur cerita serinya, memang bukan hal mustahil jika hal ini terjadi. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body